Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan diberkahi. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Tulis juga nama dan asal kota kalian di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang setia menemani dan mendengarkan cerita di channel ini. Langit Jakarta malam itu tampak gelap dan lembab. Awan menumpuk seolah ingin menumpahkan seluruh amarahnya ke bumi. Di dalam rumah megah keluarga Adhikara, suasana juga tidak kalah tegang. Raka berdiri tegap di tengah ruang tamu. Wajahnya kaku sekeras batu karang yang menantang ombak. Tangannya menggenggam erat sekumpulan dokumen yang baru saja diberikan oleh Elina, sekretaris pribadinya, yang berdiri di sudut ruangan dengan ekspresi pura-pura sedih, seolah ikut terbebani oleh konflik yang ia ciptakan sendiri. Nadira berdiri di tengah ruangan, tubuhnya sedikit gemetar, namun matanya tetap menatap Raka dengan penuh harap. Ia mencoba membaca wajah suaminya, mencari secercah rasa percaya yang mungkin masih tersisa di hati pria yang telah ia cintai bertahun-tahun. Namun, yang ia temukan hanyalah kemarahan yang membara, tajam dan dingin, seakan semua kenangan indah yang mereka rajut selama 7 tahun pernikahan sirna begitu saja. Di samping Nadira, Faris, putra kecil mereka yang baru berusia 5 tahun, menunduk ketakutan. Ia menggenggam erat ujung baju idunya, mencoba menahan diri agar tidak menangis, tak mengerti mengapa ayahnya bisa berteriak begitu keras malam ini. Hanya keheningan yang menyakitkan yang mengisi ruang itu, seolah setiap sudut rumah ikut menahan nafas. Raka menatap Nadira lebih lama, amarahnya bercampur dengan luka yang ia rasakan. Luka yang membuatnya buta akan kebaikan yang selama ini diberikan oleh istrinya. Akhirnya, tanpa menunggu penjelasan, ia melemparkan dokumen-dokumen itu tepat ke arah Nadira dengan penuh penghinaan. Elina menutupi senyum tipisnya dengan sapu tangan, merasakan manisnya rencana yang berhasil ia jalankan, menanamkan benih keraguan dalam hati Raka, menghancurkan kepercayaan yang selama ini menjadi pondasi rumah tangga mereka. Nadira menatap jalanan yang basah, memeluk Faris erat. Ia berjanji pada dirinya sendiri, mulai detik ini ia akan bangkit. Tidak ada lagi Nadira yang lemah dan patuh. Ia akan mengandalkan kecerdasan dan kekuatan mentalnya untuk bertahan hidup, membangun kembali hidup mereka dari titik nol, jauh dari bayang-bayang Raka dan pengkhianatan yang baru saja ia alami. Di balik jendela, Raka menuangkan segelas whisky dengan tangan yang gemetar. Ada bagian dari dirinya yang merasa hampa, namun kesombongan dan rasa sakit membuatnya menepis semua itu. Ia tak menyadari bahwa dengan menyingkirkan Nadira, ia baru saja membuang sosok yang selama ini menjadi pelindung dan keberuntungan dalam hidupnya. Malam itu, kebutaan hatinya menjadi awal dari penyesalan yang akan menghantui hidupnya. Sementara itu Nadira menatap jalanan yang basah, memeluk Faris erat. Ia berjanji pada dirinya sendiri, mulai detik ini ia akan bangkit. Tidak ada lagi Nadira yang lemah dan patuh. Ia akan mengandalkan kecerdasan dan kekuatan mentalnya untuk bertahan hidup, membangun kembali hidup mereka dari titik nol, jauh dari bayang-bayang Raka dan pengkhianatan yang baru saja ia alami. Hujan Jakarta malam itu turun tanpa henti, menimpa jalanan dan halaman rumah megah keluarga Adhikara. Nadira melangkah keluar. Faris digenggam erat di tangannya. Rasanya seperti meninggalkan sebagian dari dirinya sendiri di balik pintu yang tertutup rapat. Setiap tetes hujan menampar wajahnya, dingin, namun terasa seperti pembasuhan bagi hatinya yang penuh luka. Di dalam rumah, Raka menatap gelas whisky yang kini berisi cairan keemasan, namun rasanya hambar di lidah. Dokumen-dokumen yang ia lempar tadi masih berserakan di lantai ruang tamu. Bukti-bukti palsu yang diciptakan Elina kini seolah membenarkan amarah dan rasa sakitnya. Namun, di balik kemarahannya, ada sesuatu yang aneh, rasa hampa yang ia coba tekan. Ada bagian dari dirinya yang ingin menjerit, ingin memanggil Nadira kembali, namun ego dan kebanggaannya menahan semuanya. Elina berdiri di sudut ruangan, menatap Raka dengan senyum tipis yang kini terasa lebih menakutkan daripada manis. Ia tahu permainan ini belum selesai. Benih kecurigaan dan kebencian sudah tertanam. Semua tinggal menunggu waktu,
menunggu kehancuran yang perlahan akan terjadi dari dalam rumah tangga yang dulu tampak sempurna. Di luar, Nadira menundukkan kepala, membiarkan hujan membasahi rambutnya. Ia bisa merasakan tetesan air yang menetes ke pipinya, dan untuk pertama kalinya malam itu, air mata jatuh. Bukan karena takut, tapi karena melepaskan. Melepaskan rasa sakit, kebingungan, dan penyesalan yang selama ini menumpuk. Faris menatap ibunya dengan mata besar, bertanya tanpa kata. Nadira tersenyum tipis, memeluknya lebih erat. "Kita akan baik-baik saja, Nak," bisiknya. Nadira tahu, jalan yang harus ia tempuh tidak mudah. Ia harus memulai dari nol, membangun kembali hidupnya, melindungi putranya, dan menata masa depan yang telah dirobek oleh kebohongan orang lain. Setiap langkahnya di trotoar basah adalah simbol keteguhan hati. Setiap tetes hujan adalah pengingat bahwa dunia ini keras, tapi ia lebih keras dari dunia. Sementara itu, Raka duduk di kursi kulit besar, menatap langit-langit rumah yang tinggi, mendengar suara hujan yang menempel di jendela. Ia merasa menang, tapi ada kekosongan yang tidak bisa diisi dengan whisky atau kemarahan. Dalam diam, ada pertanyaan yang tak pernah ia ingin jawab. Apakah ia benar-benar tahu siapa yang ia cintai, atau hanya mengikuti bayangan rasa sakit dan dendam? Elina meninggalkan ruangan dengan langkah ringan, meninggalkan Raka sendirian bersama kesombongan dan ketidakpastian. Dan di luar, hujan terus turun, menutupi suara langkah Nadira yang menjauh, menandai awal dari sebuah perjalanan panjang, perjalanan yang akan menguji kekuatan hati, kesabaran, dan keteguhan mereka masing-masing. Malam itu, dua dunia bertabrakan, satu penuh kemarahan dan kebanggaan, satu penuh luka, tapi juga keteguhan. Dan badai Jakarta yang deras menjadi saksi bisu dari awal perpisahan yang bukan sekadar fisik, tapi juga emosional. Di sebuah apartemen kecil yang jauh dari gemerlap Jakarta, Nadira, atau kini Kinara Wijaya, menata ruang tamu yang menjadi studio sementara. Faris bermain di pojok ruangan. Tumpukan mainan menjadi semacam benteng bagi mereka berdua. Sementara Nadira menatap laptopnya yang mulai menampakkan potensi awal. Setiap hari adalah perjuangan. Klien-klien pertama datang dengan ragu. Beberapa menolak bekerja dengannya setelah mendengar kabar buruk yang disebarkan secara halus oleh Elina. Namun Nadira tidak menyerah. Setiap desain yang ia buat, setiap rencana yang ia susun, adalah bukti bahwa ia bukan sekadar istri yang terpuruk, tapi seorang profesional yang tangguh dan kreatif. Suatu malam, ketika lampu studio hanya menyisakan cahaya temaram, Faris tertidur di sofa, dan Kinara menatap blueprint yang baru selesai. Tangannya lelah, pikirannya penat, namun hatinya terasa ingan. "Aku bisa melakukan ini, untuk kita," bisiknya pada diri sendiri. Ia menyadari bahwa kekuatan terbesar bukan datang dari harta atau gelar, tapi dari kemampuan untuk berdiri lagi ketika dunia mencoba meruntuhkanmu. Namun bayangan masa lalu tidak pernah benar-benar pergi. Sebuah email masuk, dikirim oleh seseorang yang memiliki koneksi ke Raka. Isinya samar, tapi cukup untuk membuat Kinara menahan napas. "Aku tahu siapa kamu sebenarnya. Kita bisa bicara." Jantungnya berdebar. Ini pertanda bahwa masa lalu akan segera menuntutnya kembali, dan bahwa permainan yang dimulai Elina belum selesai. Tetapi kali ini Nadira, Kinara, tidak lagi menjadi korban. Ia tahu, kali ini ia akan menghadapinya dengan strategi, kesabaran, dan kekuatan yang ia bangun sendiri. Kehidupan baru ini sederhana namun penuh tantangan, perlahan membentuk dirinya menjadi wanita yang lebih kuat. Ia mulai membangun jaringan, menata studio kecilnya menjadi lebih profesional, dan bahkan beberapa proyek kecil mulai mempercayai karyanya. Setiap kesuksesan kecil menjadi batu pijakan menuju tujuan yang lebih besar. Di luar sana, hujan Jakarta tetap turun, menutupi suara kota yang sibuk, seakan memberi perlindungan rahasia bagi mereka yang berani memulai kembali. Dan dalam hati Kinara, ada nyala tikat yang tak akan padam. Ia akan membalik keadaan, memulihkan reputasinya, dan memastikan bahwa masa lalunya tidak lagi menentukan masa depannya. Di lantai atas menara Adhikara Group, Raka duduk sendiri di ruang kantornya yang sunyi,
menatap jendela kaca besar yang membentang ke Jakarta malam. Lampu-lampu kota berkelip, namun tak satu pun mampu menembus rasa hampa di dadanya. Sejak Nadira pergi, semua tampak berbeda. Lebih sepi, lebih dingin, meski segala fasilitas dan kekuasaan tetap berada di genggamannya. Elina masuk dengan senyum palsu, membawa dokumen-dokumen yang seharusnya menenangkan Raka. Namun tatapannya kosong, tidak ada rasa hangat, tidak ada rasa kagum atau hormat yang pernah ia rasakan dari Nadira. Ia menyadari, kepintaran Elina hanya sebatas ambisi, bukan ketulusan. Raka membuka laporan keuangan terbaru. Baris demi baris angka menari di layar, namun ada yang tidak beres. Proyek-proyek besar mulai mengalami keterlambatan, dana yang seharusnya mengalir tertahan atau hilang. Orang-orang yang ia percaya, mereka yang dekat dengan Elina, tampak bermain di belakang layar. Raka menegakkan punggung, rasa curiga bergejolak. "Elina, apa yang sebenarnya kau lakukan?" bisiknya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Elina tersenyum tipis, wajahnya menutupi ketakutan. "Aku hanya mengikuti arahanmu, Pak Raka." Tapi Raka tahu, ini bukan sekadar permainan administrasi. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang telah ia abaikan. Loyalitas, kepercayaan, dan nilai-nilai yang dulu membuat ia percaya pada Nadira. Malam itu, Raka tidak bisa tidur. Bayangan Nadira muncul di setiap sudut pikirannya. Tenang, cerdas, dan tak tergantikan. Penyesalan mulai menumbuhkan benih yang lambat laun berubah menjadi rasa bersalah. Ia menyadari, tanpa Nadira, kekuasaan dan harta tak lagi berarti. Kekosongan yang ia rasakan bukan karena kehilangan istri saja, tetapi kehilangan seseorang yang mampu membuatnya menjadi manusia utuh. Keesokan harinya, Raka mulai memeriksa semua proyek yang tertunda, menyelidiki setiap transaksi yang mencurigakan. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia masih bisa menebus kesalahan ini, atau terlalu banyak waktu telah terbuang untuk kesombongan dan kebutaan hati. Di sisi lain, jarak antara Raka dan Nadira yang kini menjadi Kinara mulai terasa semakin nyata. Tidak hanya fisik, tetapi juga emosional. Namun benih penyesalan ini, jika ditindaklanjuti dengan bijak, bisa menjadi awal perubahan. Raka menatap cermin di kantornya. Sosok pria itu terlihat sama, tapi matanya berbeda. Ada ketajaman baru, ada kesadaran akan kehilangan yang terlalu besar untuk diabaikan. Dan di benaknya, sebuah pertanyaan bergema. Bagaimana aku bisa memperbaiki semuanya sebelum terlambat? Kinara menatap layar laptop di studionya yang kecil namun rapi. Cahaya monitor memantul di wajahnya, memperlihatkan mata yang tajam, penuh tekad. Di luar jendela, hujan tipis menetes di kota yang tak pernah tidur, seakan menyamakan suasana hatinya yang tenang tapi waspada. Proyek besar itu datang dari pengembang internasional, kompleks perumahan ramah lingkungan yang mengutamakan desain berkelanjutan dan inovatif. Kinara harus menunjukkan karya terbaiknya, namun ada satu syarat, identitas asli Nadira harus tetap tersembunyi. Ia tidak ingin bayangan Raka mencampuri atau mencemari pencapaian ini. Saat presentasi daring berlangsung, Kinara menggunakan suara yang sedikit berbeda. Layar kamera hanya menampilkan desain dan model 3D yang bergerak anggun. Para pengembang terpukau oleh kreativitas dan detail yang ditawarkan, tanpa mengetahui bahwa di balik layar ada wanita yang pernah dihianati yang kini membalikan keadaan. Keberhasilan ini memberinya lebih dari sekedar pujian. Ia memperoleh kontrak awal yang cukup besar untuk mendanai studio konsulternya sendiri. Modal ini adalah simbol kebebasannya, tanda bahwa ia bisa membangun kembali imperium pribadi tanpa perlu bantuan siapapun, apalagi Raka. Di sisi lain, Raka yang mulai curiga pada Elina belum mengetahui bahwa Nadira, Kinara, telah menemukan jalan baru. Hatinya yang penuh penyesalan mulai mencari jejak istrinya, tapi waktu dan identitas baru Kinara membuatnya tetap jauh. Kinara menutup laptop, menarik napas panjang. Ini baru awal, gumamnya. Ia menatap putranya, Faris, yang sedang bermain di sudut ruangan, tersenyum kecil namun penuh harapan.
Ia tahu setiap langkah yang diambil kini bukan hanya untuk membangun karir, tetapi juga untuk melindungi masa depan anaknya. Di dalam hatinya, ada satu tekad yang tidak tergoyahkan. Tak ada lagi pengkhianatan, tak ada lagi rasa takut. Aku bangkit dan dunia akan melihatku dari cahaya yang aku pilih sendiri. Di balik layar kota Jakarta yang gelap, ada kisah seorang wanita yang bangkit dari bayang-bayang, membuktikan bahwa kehilangan tidak selalu berarti kehancuran. Kadang itu adalah awal dari kekuatan baru yang tak terduga. Raka duduk di kantor mewahnya, dikelilingi tumpukan dokumen dan layar komputer yang menampilkan laporan keuangan. Namun yang paling menekan bukanlah angka-angka itu, melainkan rasa hampa yang terus merayapi hatinya. Ia memeriksa kembali data yang mencurigakan, memutar setiap file, menelusuri jejak digital yang seharusnya tersembunyi. Dan kemudian, ia menemukannya. Bukti-bukti yang mengarah pada Nadira ternyata palsu, rekayasa Elina, wanita yang selama ini ia percayai sepenuh hati. Dokumen-dokumen itu diatur sedemikian rapi untuk menjebaknya. Sejenak, Raka terpaku. Dunia yang selama ini ia bangun bersama Nadira dan Faris runtuh di depan matanya. Setiap keputusan yang ia ambil, setiap kemarahan yang ia lepaskan pada Nadira, ternyata hanya memperkuat permainan Elina. Ia menjadi pion dalam skema wanita licik itu. Rasa bersalah menghantui langkahnya. Ia menatap kursi kosong di ruang tamu rumahnya, membayangkan Nadira dan Faris. Bayangan mereka seolah terseret menjauh oleh jarak dan waktu. Ia mulai bertanya-tanya, apa arti semua harta, semua kekuasaan, jika kehilangan keluarga yang paling ia cintai? Di luar jendela, hujan deras membasahi kota, menutupi jejak-jejak yang ia tinggalkan. Raka merasakan dingin yang bukan hanya dari udara, tetapi dari hati yang kini terasing dari kehangatan rumah tangganya sendiri. Ia menutup laptop, menundukkan kepala. Dalam kesunyian malam itu, ia berbisik pada dirinya sendiri. Aku salah, dan mungkin sudah terlambat untuk memperbaiki semuanya. Namun, di dalam hati yang terdalam masih ada secercah harapan, meski samar, meski pahit. Harapan bahwa suatu saat ia mungkin bisa menebus kesalahan, menemukan Nadira, dan menghadapi Elina yang kini mulai menampakkan sisi gelapnya. Raka tahu satu hal pasti, permainan belum berakhir, dan kali ini ia tidak bisa lagi menjadi pion. Ia harus menemukan jalan untuk menjadi pemain atau kehilangan segalanya selamanya. Lampu-lampu kristal di ballroom memantulkan kilau gemerlap yang memukau, menciptakan suasana mewah yang membius setiap tamu. Kinara melangkah di karpet merah dengan gaun hitam elegan. Setiap gerakannya dipenuhi percaya diri. Suara sepatu haknya yang mantap menandai kehadirannya. Bukan sebagai wanita yang pernah rapuh, tetapi sebagai arsitek yang kini menguasai panggung profesionalitas. Di pojok ruangan, Raka berdiri, gelisah. Wajah yang dulu ia kenal, Nadira, sekarang berubah menjadi sosok yang mengagumkan, tegar dan dominan. Setiap senyuman Kinara, setiap kata yang keluar dari bibirnya menusuk perasaan Raka. Penyesalan, kekaguman, dan rasa kehilangan bercampur menjadi satu. Kinara naik ke podium. Sorot lampu menyorot wajahnya yang tenang, penuh keyakinan. Dengan suara yang jelas dan mantap, ia memulai pidatonya. Integritas bukan hanya soal pekerjaan, tapi tentang siapa kita ketika dunia mencoba menjatuhkan kita. Pengkhianatan bisa melumpuhkan, tapi ia juga bisa menjadi batu pijakan untuk bangkit lebih kuat. Ketika kita tetap setia pada diri sendiri, tidak ada kekalahan yang abadi. Setiap kata yang diucapkan menggetarkan ruang itu. Para hadirin terpaku, menyimak dengan hormat. Namun bagi Raka, kata-kata itu bukan hanya pidato. Itu adalah cermin dari kesalahannya sendiri. Pengingat bahwa ia pernah menjadi penyebab luka terbesar dalam hidup Kinara. Raka ingin menghampiri, ingin meminta maaf, ingin menghapus semua kepahitan yang pernah ia ciptakan.
Tapi sesuatu menahannya, harga diri Kinara yang kini tak lagi tergantung padanya. Ia menyadari bahwa pertumbuhan Kinara terjadi karena jarak dan keteguhan hatinya, bukan karena penyesalannya. Setelah pidato selesai, tepuk tangan menggema. Kinara menunduk, memberikan senyum singkat yang hangat namun tidak akrab. Pandangan mereka bertemu sekejap. Mata yang dulu penuh cinta, kini berkilau dengan ketegasan dan kebangkitan. Raka tahu, ia telah kehilangan sesuatu yang tidak bisa lagi ia miliki dengan mudah. Dan meski hatinya dipenuhi penyesalan, ia juga menyadari satu hal. Kebangkitan Kinara bukanlah akhir bagi dirinya, tapi awal bagi pelajaran yang harus ia jalani. Tentang kesalahan, penebusan, dan menghadapi kenyataan yang pahit. Di luar ballroom, hujan Jakarta turun lembut. Lampu-lampu kota berkilau di genangan air, mencerminkan sebuah dunia di mana satu masa lalu telah hancur dan satu masa depan mulai dibentuk kembali. Lebih tegas, lebih kuat, dan penuh integritas. Hari itu, ruang konferensi gedung pusat perkantoran Kinara dipenuhi wartawan, investor, dan tamu-tamu penting. Semua tertuju pada seorang wanita yang berani menghadapi badai. Kinara. Di pintu masuk, Elina berdiri dengan senyum sinis, berusaha menanamkan keraguan dan rasa takut. Ini bukan cara yang wajar untuk sukses. Elina berseru, suaranya dipenuhi tuduhan licik. Mencoba merusak reputasi Kinara. Namun Kinara tetap tenang. Ia menatap Elina, mata hitamnya tajam namun terkendali. Dengan satu gerakan tegas, Kinara membuka tablet dan menampilkan notifikasi resmi. Gugatan hukum terhadap Elina karena pemalsuan dokumen dan fitnah publik. Kamera dan sorot lampu langsung menangkap momen itu. Ruangan menjadi hening. Saya tidak membutuhkan pengakuan dari mereka yang tidak jujur, kata Kinara dengan suara mantap. Kebenaran akan selalu menang dan integritas adalah fondasi keberhasilan yang sejati. Elina terdiam. Wajahnya memerah, senyum liciknya kini hilang. Di sudut ruangan Raka berdiri. Ia telah memeriksa laporan resmi dan dokumen hukum itu sendiri. Dengan suara berat namun tegas, Raka menyatakan, "Saya bertanggung jawab atas kesalahan saya dulu, tapi hari ini kebenaran di hadapan semua orang menunjukkan siapa yang jujur dan siapa yang menipu. Saya tidak lagi mempercayai kebohongan." Pandangan Raka bertemu dengan Kinara. Ada rasa penyesalan yang mendalam, tetapi juga kekaguman yang tersembunyi. Kinara menatapnya sekejap, namun tidak tergoyahkan. Ia kini tahu, dukungan atau pengakuan dari Raka bukan lagi syarat untuk melanjutkan perjuangannya. Elina akhirnya menyerah. Wajahnya menunduk. Ia menyadari bahwa tipu muslihatnya tidak akan berhasil lagi. Kinara berdiri tegak, tanpa dendam, namun dengan kemenangan yang elegan. Kemenangan ini bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk Faris, yang kini melihat ibunya sebagai sosok kuat dan tak tergoyahkan. Di luar gedung, hujan Jakarta kembali turun. Kinara dan Raka berjalan berdampingan. Jarak tetap ada. Namun kali ini bukan jarak yang memisahkan, melainkan ruang untuk menyembuhkan dan memulai babak baru, di mana kebenaran, integritas dan keberanian mengalahkan pengkhianatan. Raka duduk di ruang kerjanya yang sunyi, menatap malam Jakarta dari balik jendela kaca tinggi. Lampu kota berkilau seperti bintang-bintang yang jauh, namun di hatinya hanya ada gelap dan hampa. Ia memikirkan Nadira, atau kini Kinara, dan putranya Faris. Setiap langkah dan keputusan yang pernah diambilnya terasa seperti batu yang menimpa pundaknya. Kekayaan, kekuasaan, dan pengaruh yang dulu ia banggakan, kini terasa sia-sia tanpa mereka di sisinya. Rasa rindu dan penyesalan tumbuh perlahan, mengikis ego dan kesombongannya. Di sisi lain, Elina telah dikalahkan oleh bukti dan hukum. Raka menyaksikan kehancurannya dari jauh, tapi kemenangan itu tak memberinya kepuasan,
hanya kesadaran pahit bahwa ia sendiri yang hampir menjadi pion bagi tipu muslihat. Raka memutuskan untuk bertindak. Ia mendirikan sebuah yayasan sosial untuk ibu dan anak, tempat yang memberikan perlindungan, pendidikan, dan dukungan bagi mereka yang membutuhkan. Setiap langkahnya dalam yayasan itu terasa seperti upaya menebus kesalahannya, meskipun ia tahu bahwa hati Kinara tidak bisa kembali begitu saja. Suatu sore, ketika Raka menandatangani dokumen untuk program bantuan baru, ia menerima laporan dari staf. Sebuah keluarga yang terbantu oleh yayasan itu menulis surat, menceritakan bagaimana kehidupan mereka berubah. Raka membaca kata-kata itu dengan mata berkaca-kaca. Ia menyadari sesuatu yang sederhana namun berat. Kebaikan tidak bisa dibeli, hanya dilakukan dengan tulus. Dan dalam tulus itu, ia menemukan awal dari penebusan yang ia cari, meski mungkin tidak untuk mengembalikan yang telah hilang, tetapi untuk membentuk dirinya menjadi manusia yang lebih baik. Di luar, hujan turun lagi, menetes di kaca jendela. Raka tersenyum tipis, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kehidupan yang bisa ia sentuh dan ubah. Kini, untuk pertama kalinya sejak kehilangan mereka, ia merasa ada harapan. Raka terbaring di ranjang rumah sakit. Wajahnya pucat dan tak bertenaga. Monitor di sisinya berdetak pelan, seakan menandai setiap detik penyesalan yang ia rasakan. Asistennya, yang setia menemani hari-harinya, menunduk, memohon. "Tuan, mungkin ini saat yang tepat. Nadira, Kinara, perlu melihatmu, walau hanya sekali." Kinara menatap putranya, Faris, yang duduk di sampingnya. Ia menghela napas panjang, menimbang perasaannya sendiri. Kemarahan dan dendam yang selama ini mengendap, perlahan-lahan bergeser menjadi kesadaran. Membenci Raka tidak akan mengembalikan masa lalu, tidak akan menyembuhkan luka. Ia akhirnya mengangguk dengan satu syarat tegas. Pertemuan ini adalah yang terakhir. Di lorong rumah sakit yang sepi, langkah Kinara terdengar mantap namun tenang. Ia memasuki ruang perawatan, menatap suami yang dulu ia cintai, kini lemah dan tak berdaya. Faris menggenggam tangannya, dan seketika rasa hangat melingkupi hati Kinara. Bukan untuk Raka, tapi untuk putranya dan dirinya sendiri. Raka membuka matanya perlahan. Pandangan pertama yang menangkap Kinara membuatnya terdiam. Ada kedewasaan, ketenangan, dan, yang paling menyakitkan, pengampunan di matanya. Raka menelan ludah, menyadari kesalahan yang tak bisa diulang, kebohongan yang telah menghancurkan hidup mereka. Kinara duduk di sisi ranjang, menundukkan kepala sejenak lalu berkata pelan, "Aku telah memaafkanmu, bukan untukmu, tapi untuk melepaskan diriku dari beban ini." Raka menutup matanya, merasakan sebuah lega aneh yang belum pernah ia alami. Pengampunan itu begitu tulus, membuka pintu kesadaran dalam dirinya. Selama ini, ia hidup dalam kekosongan, mengejar harta dan kuasa, sementara yang paling berharga, keluarga, terabaikan. Faris, yang selama ini menyimpan rasa takut dan rindu, kini menatap ayahnya dengan mata polos. Kinara menepuk lembut pundak putranya, dan Raka merasakan sebuah cahaya kecil dalam hatinya, harapan akan perubahan yang mungkin ia mulai, walau terlambat. Pertemuan itu berakhir tanpa kata-kata panjang. Kinara dan Faris bangkit, meninggalkan ruang itu dengan langkah mantap, membawa serta pengampunan dan kebebasan dari masa lalu. Raka menatap mereka dari tempat tidurnya. Hatinya hancur tapi juga terbuka. Bagi pertama kalinya, ia benar-benar memahami arti kehilangan, penyesalan, dan kesempatan untuk menebus diri. Di luar jendela rumah sakit itu, hujan turun pelan, membasuh malam Jakarta, seakan memberi tanda bahwa walau masa lalu tak bisa diubah, masa depan masih bisa disinari dengan cahaya harapan dan kesadaran. Raka menatap papan kayu kecil di sudut kantornya yang kini sunyi. Tak ada tumpukan dokumen, tak ada rapat mendesak, hanya ruang sederhana yang dipenuhi cahaya pagi. Setelah menyerahkan jabatan CEO Adhikara Group, ia merasa lega sekaligus hampa. Tapi rasa bersalah yang menempel di hati tidak hilang begitu saja.
Ia kini menjadi pengingat setiap keputusan yang salah dan peluang yang hilang. Hari-harinya diisi dengan mengelola yayasan sosial bagi ibu dan anak, memberikan bantuan pendidikan dan kesehatan kepada mereka yang membutuhkan. Setiap senyum anak yang ia bantu, setiap ibu yang terbantu menemukan harapan, membuat Raka perlahan memahami arti memberi tanpa pamrih, sesuatu yang selama ini ia abaikan. Di sisi lain, Kinara kini berdiri di puncak karirnya. Studio Wijaya, yang lahir dari ketekunan dan integritas, berkembang menjadi perusahaan arsitektur internasional. Proyek-proyek besar, dari perumahan ramah lingkungan hingga gedung komersial futuristik, menjadi saksi kekuatan dan dedikasinya. Namun, di balik kesuksesan itu, ia tetap menjadi ibu yang hangat, membimbing Faris dengan kasih sayang, disiplin dan prinsip hidup yang ia pegang teguh. Faris tumbuh menjadi anak cerdas dan tangguh. Ia menatap dunia dengan rasa ingin tahu yang besar, namun tetap tahu batas, karena Kinara menanamkan nilai-nilai integritas dan keberanian dalam hatinya. Kadang, ia menoleh ke arah Raka melihat ayahnya bekerja di yayasan, dan meski awalnya takut, kini mulai memahami arti penebusan dan kesungguhan. Raka dan Kinara, meski jarak mereka tetap ada, kini saling menghormati. Tidak ada lagi dendam atau rasa sakit yang menahan, hanya rasa syukur karena keluarga, meski berbeda jalan, masih bisa hidup dengan damai. Di sore hari yang hangat, Raka berjalan di taman yayasan, melihat anak-anak bermain dan ibu-ibu tersenyum. Ia menutup mata sejenak, merasakan angin membawa pesan sederhana, bahwa kehidupan bukan tentang harta atau kekuasaan, melainkan tentang memberi, menebus dan menjaga yang benar-benar berharga. Dan di sana, jauh di balik kesibukan dan pencapaian, Raka mulai memahami, meski terlambat, kesempatan untuk menjadi lebih baik tidak pernah hilang. Di tepi pantai, matahari sore meneteskan cahaya hangat ke atas ombak yang tenang. Raka berdiri agak jauh, menatap Kinara dan Faris bermain di pasir. Tidak ada kata-kata yang menggantung atau amarah yang tersisa. Hanya ketenangan yang baru ia rasakan setelah bertahun-tahun menghadapi kesalahan, pengkhianatan, dan penyesalan. Kinara menoleh, mata mereka bertemu sekejap. Senyum tipis namun tulus mengalir di wajahnya, bukan sebagai tanda persahabatan yang kembali utuh, tapi sebagai pengakuan akan keberadaan Raka dalam kehidupan mereka, meski jarak tetap ada. Faris berlari menghampiri Raka, canggung namun penasaran. Kinara tidak menahan, hanya mengawasi dari samping, memberi ruang bagi anaknya untuk merasakan ayahnya, tanpa memaksa hati mereka. Percakapan sederhana terjadi, kata-kata tentang keseharian, tawa anak, dan hal-hal kecil yang menenangkan. Tidak ada penghakiman, tidak ada tuduhan, hanya rasa saling menghormati dan pengakuan bahwa setiap orang telah melalui perjalanan masing-masing. Raka menyadari bahwa kekuasaan, harta, atau status sama sekali tidak berarti dibandingkan kehangatan keluarga, kebahagiaan anak, dan integritas dalam bertindak. Kinara yang dulunya ia hancurkan dengan kebodohan dan kecurigaan, kini berdiri sebagai simbol kekuatan dan keteguhan. Bukan untuk menaklukkannya, tapi untuk mengingatkan bahwa keadilan sejati lahir dari kebijaksanaan dan pengampunan, bukan dendam. Seiring matahari merunduk ke cakrawala, ombak menyapu jejak kaki mereka di pasir. Di sana, di antara cahaya sore dan suara laut yang tenang, semua luka perlahan ditutup. Raka merasakan kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Kedamaian yang lahir dari pengakuan, tanggung jawab, dan cinta yang tak bersyarat. Tidak ada dramatisasi atau kemenangan semu, hanya kehidupan yang kembali seimbang, hati yang belajar memberi maaf, dan prinsip yang menjaga agar setiap langkah ke depan tetap benar. Di tepi pantai itu, mereka semua menemukan satu hal, bahwa akhir yang indah bukan soal membalas, tapi soal memahami, menerima, dan tumbuh menjadi lebih baik. Dan di sana, di antara pasir dan ombak, Raka, Kinara, dan Faris berdiri dalam keheningan yang penuh makna. Kedamaian mereka bukan hadiah dunia, tapi buah dari perjalanan panjang integritas,
cinta, dan pengampunan.